Umat Islam di Indonesia akan melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi corona. Apa pandangan dan seruan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama? Berikut perbincangan Ketua PBNU Robikin M. Has bersama jurnalis Jopos TV Julia Horisman dan juru kamera Trisabdo Aji. Ramadan tahun ini memang berbeda daripada Ramadan tahun sebelumnya. Apa pandangan dan juga imbauan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama? Saya akan berbincang bersama dengan Ketua PBNU Kiai Haji Robikin M. Has. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Terkait dengan saat ini sedang ada pandemi COVID-19 di Indonesia, apakah kewajiban berpuasa bagi umat muslim ini tetap walaupun ada pandemi di tengah-tengah kita? Nah, ketentuan mengenai kewajiban puasa itu berlaku dalam situasi dan suasana apapun, kecuali terhadap orang-orang yang memang dibolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Misalnya orang berpergian jauh untuk kepentingan yang baik, yang mencapai kurang lebih 90 km jauhnya perjalanan, atau orang yang lagi sakit yang kalau dia puasa justru akan menimbulkan dampak yang lebih buruk pada dirinya, atau orang tua renta yang tidak mungkin lagi menjalankan peribadatan puasa karena kesehatannya, atau orang hamil tua dan itu menimbulkan madharat bagi diri dan kandungannya. Nah, agama memberikan jalan keluar. Nah, itulah hebatnya Islam. Islam itu tidak pernah memberatkan pada umatnya. Selalu ada dalam jalan keluar dalam situasinya. Dalam situasi tertentu, orang maka boleh tidak berpuasa. Orang bepergian jauh. Tapi kemudian, di luar bulan Ramadan, dia harus mengganti puasanya. Tapi kalau orang tua yang tidak mungkin lagi berpuasa, maka jalan keluarnya bukan mengganti, tapi membayar fidyah, membayar tanda petik denda atau pengganti puasa itu dengan memberikan sejumlah barang atau makanan untuk orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Baik, Pak, saat ini kan juga dari PBNU telah menerbitkan ada 5 surat instruksi maupun seruan terkait juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sejauh ini terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, apa seruan dari NU, Pak? Maka kita menganjurkan agar kirim doa ke ahli kubur kita, kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, siapapun pejuang muslim yang berjasa, kita kirim doa. Moga-moga Allah mengampuni seluruh salah khilafnya dan segenap ibadahnya bisa dijalankan. Dan kita pun memohon kepada Allah agar kita bisa meneruskan perjuangan baik. Tetapi tidak perlu datang ke kubur. Cukup kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nggak ada bedanya. Dalam situasi yang ada, justru itu yang jauh lebih bagus. Karena kita tidak berpotensi untuk tertular. Atau bahkan, mohon maaf, kalau kita carrier, menularkan. Karena kita carrier dan kemudian kita tidak tahu kalau kita carrier karena tidak gejala apapun dan tidak melakukan rapid test atau swab dan seterusnya. Jadi itu pertama yang kita anjurkan. Jadi tidak perlu jarak. Harus tetap berkirim doa, tetapi tidak perlu datang. Begitu pula ibadah yang lain selain puasa di tengah suasana COVID di bulan Ramadan. Sholat tarawih harus kita lakukan. Segenap syiar keagamaan harus kita jalankan. Tapi ini era juga sudah modern. Era sudah maju. Ada sarana teknologi yang bisa kita akses dan hampir semua warga negara atau umat muslim dimanapun juga sudah pakai gadget. Jadi kalau misalnya bermaksud untuk syiar, mau tadarus, mau tarawih, meskipun itu dilakukan bersama keluarga inti di rumah masing-masing, masih bisa disyiarkan. Nggak perlu kemudian memaksakan diri tarawih berjamaah di masjid, di musola, di surau. Jangan. Pak, ini juga menjadi kebiasaan dari masyarakat kita adalah ketika buka puasa bersama dan juga sahur on the road. Nah, ini bagaimana aturannya terkait? Persis. Buka puasa bersama sebagai bagian dari ungkapan syukur karena punya rezeki dan bisa menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang berkemampuan biasanya menggelar buka puasa bersama, mengundang handai tolan dan sebagainya.
Begitu pula orang-orang yang dikasih rezeki lebih, kadang-kadang melakukan sahur on the road. Dua-duanya sama, tidak perlu dilakukan. Tetapi substansi sedekahnya, mari kita keluarkan. Karena sedekah itu antara lain sodakoh kalau bahasanya, juga daf'ul bala. Ramadan juga kita mengenal ada tradisi mudik, dan beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pemerintah melarang untuk masyarakat mudik. Nah, ini dari PBNU sepakat dengan pemerintah? Karena itu maka kita harus dukung upaya-upaya yang bisa memotong mata rantai penyebaran COVID lebih luas. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah dianjurkan pemerintah, karantina diri, berdiam di rumah, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah, bekerja juga dari rumah. Mudik sebagai bagian dari tradisi umat Islam di Indonesia menjelang Idul Fitri, itu kegiatan bagus dalam situasi normal. Dalam situasi normal. Nah, karena kita tahu cara penyebaran COVID adalah melalui manusia, pergerakan manusia, maka dengan mudik itu potensial sekali membawa virus. Atau setidaknya tidak turut serta untuk memotong mata rantai karena tidak berdiam diri. Maka PBNU sudah mengeluarkan anjuran agar tidak mudik untuk tahun ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mau silaturahmi? Bukannya mudik lebaran itu untuk memperkuat silaturahmi. Sekali lagi, silaturahmi di era sekarang ini, era teknologi modern, bisa dilakukan dengan macam-macam. Mau berkirim pesan singkat melalui HP, mau voice call, telepon, bahkan kalau pengen tahu wajahnya, video call. Bisa dilakukan. Termasuk yang juga sudah biasa dilakukan adalah menyampaikan permohonan maaf dan sikap memaafkan kepada pihak lain melalui sosial media. Itu cukup dalam situasinya. Bahkan itu lebih bagus. Bahkan itu lebih bagus dalam situasi pandemi corona. Jangan memaksakan diri. Ini kan PBNU sudah mengeluarkan seruan, imbauan kepada umat, kemudian juga pemerintah sudah mengeluarkan larangan secara khusus. Nah, ini bagaimana? Apakah ada hukuman secara khusus yang diatur bagi masyarakat yang masih bebal melanggar protokol kesehatan dan masih ingin mudik? Jangan fatalistik. Itu bukan ajaran agama. Agama tidak menyuruh kita fatalistik. Agama juga menyuruh kita sekaligus ikhtiar. Baik ikhtiar batin maupun ikhtiar zahir. Ini semuanya protokol. Pemerintah menganjurkan itu semuanya. Kita semua menganjurkan itu dalam rangka ikhtiar. Ya. Pak, terakhir sebagai penutup, apa pesan dari Bapak kepada masyarakat terhadap umat, hal kecil, hal sederhana apa yang bisa dilakukan untuk sama-sama memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini? Oke, sebelum hal yang terakhir itu saya jawab Mbak Yuli, kalau nanti pada saat Idul Fitri, pandemi corona juga masih mewabah, maka kita termasuk pemerintah melalui Kemenak, juga ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah dan juga MUI menganjurkan untuk tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan atau di manapun yang dilakukan secara massal. Kita menganjurkan sholat Idul Fitri di rumah. Demikian perbincangan saya bersama dengan Ketua PBNU Bapak Robikin M. Has dari Jakarta, Tim Liputan Jawa.